Terus gini Mbak, apakah ini salah satu termasuk tanda-tanda akan munculnya sosok Ratu Adil? Benar sekali, saya sudah tahu itu. Dia akan muncul di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi dengan kami tim Padepokan Maung Mojopahit. Ya, terima kasih kepada semuanya saudara-saudara kami, baik yang ada di Nusantara ataupun yang ada di luar negeri. Terima kasih atas support dan dukungannya, dan juga kepada saudara-saudara kami yang sudah mengikuti channel kami. Kami doakan semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Nah, untuk konten pada malam hari ini kita akan mencoba menguak dari sisi gaibnya tentang semakin banyak bencana yang ada di negeri kita ini. Nah, dari sisi gaibnya kita akan mencoba menguak ada apa di balik semuanya hingga terjadi bencana sana sini, baik banjir ataupun gempa. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba menghadirkan salah satu gaib yang mengetahui secara terperinci. Kita akan coba tanya-tanyakan perihal tentang bencana banjir yang saat ini sedang naik daun. Jadi bukan hanya artis saja yang naik daun, ternyata bencana banjir juga sedang naik daun. Kita hadirkan salah satu gaib yang mengetahui tentang bencana banjir tersebut. Bersihkan ruangannya mediator mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu bersihkan ruangan mediator dan bantu mediator. Bersihkan ruangan mediator dari segala penjara matakan Allah. Tarik. Proteksi berlapis-lapis dari segala penjara Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dari jumlah sang yang bercahaya ini, bantu hadirkan salah satu gaib jin muslim yang mengetahui bencana banjir yang ada di Nusantara ini. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan masuk ke tubuh jasad mediator. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum saya jawab salam jenengan, seperti biasa kami hanya memprotek apakah ada penyusup atau tidak. Silakan dibaca 2 kalimat syahadat dan 3 kali sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbah, jadi ini saya panggilnya apa ini? Panggil saja Mbah. Oh Mbah, jujur saya yang suaranya jadi keras. Ya. Salam, pelan, penjelasannya pelan, santai dan terperinci. Allahu. Dengan Mbah dan jujur saya di depannya ada makanan dan minuman dan juga rokok yang paling disukai Allah. Terima kasih.
ini mohon maaf menghadirkan Mbah ke sini. Ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ngobrol dengan jenengan tentang perihal bab banjir yang melanda di negeri Nusantara ini semakin merebak, semakin terjadi di mana-mana. Nah, ini monggo diceritakan dari sisi gaibnya ini ada apa, Mbak, di balik itu semuanya, Mbak? Ya, terima kasih. Memang sering terjadi bencana-bencana yang terus berdatangan di negeri atau Nusantara ini. Terus berdatangan bencana dari beberapa bencana seperti banjir yang saat ini terus melanda di beberapa daerah Nusantara ini. Angin, lereng-lereng gunung pun mengikuti akan reruntuhan bergeser bumi. Angin pun menerjang begitu dahsyat di beberapa daerah tertentu yang punya energi yang banyak, energi hitamnya. Tapi terutama ini sebuah pesan dari langit sebenarnya untuk semua umat muslim. Nah, itu yang jenengan ketahui sedikit. Nah, mungkin ada pesan apa dari langit yang boleh dibeberkan saja, Mbak? Sebenarnya Ya. tidak ada pesan, tapi ini sebuah firasat yang harus dirasakan oleh manusia-manusia yang ada di Nusantara ini. Apakah khusus untuk warga orang-orang yang ada di Nusantara ini, ataukah untuk semua orang-orang yang ada di dunia ini? Untuk semua. Tapi saya saat ini bertepatan ada di Nusantara ini. Maka itu yang saya sebutkan hanya di Nusantara ini. Betul. Sebenarnya ini adalah sebuah tanda-tanda akan akhir zaman. Nah, salah satu tanda-tanda akhir zaman. Bagi yang orang mengetahuinya dan merasakan, dan seharusnya manusia-manusia itu harus bisa merasakan bahwa ini adalah sebuah pesan dari langit untuk manusia segera bertobat. Nah, terus apakah pesan tersebut akan diulang kembali ataukah hanya satu kali saja? Terus dan terus berdatangan. Apabila manusianya belum ada perubahan atau tidak dapat memfirasatkan dalam pikirannya
bahwa itu adalah bencana, sebuah kiamat yang kecil yang akan melanda semua umat manusia, terutama di Nusantara ini. Dan itu akan mengambil beberapa energi negatif pada orang-orang yang mempunyai keilmuan hitam, terutama di daerah-daerah yang banyak ilmu hitamnya dan banyak energi-energi negatif. Itu pasti akan mendapatkan sebuah pesan seperti banjir, angin, dan juga tanah gerak, gempa. Berarti untuk yang jenengan bicarakan tadi tentang masalah energi hitam, itu apakah juga termasuk yang memiliki, apakah juga termasuk jasadnya juga kena pembersihan atau bagaimana, Mbak? Benar. Jika jasad itu mempunyai energi negatif atau hitam, di daerah mana itu yang terbanyak, maka pengingat atau pesan itu pasti akan turun di daerah situ yang terutama. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita. Kita masih diingatkan, masih diberi pesan seperti ini. Ayolah, ingatlah bahwa kita akan berkumpul kembali bersatu. Bersihkan rohani kamu dan juga jasad kamu sebelum kamu kembali kepada saya. Itulah pesannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kalau yang sampai diberikan pesan tersebut, diberikan teguran tersebut tidak memiliki reaksi atau tidak berpikir sampai ke situ, nah itu apakah nanti juga akan terjadi pembersihan total? Itu pasti akan terjadi. Itu pasti. Dan itu pun sudah dipersiapkan. Jadi sudah Pembersihan untuk orang-orang yang tidak bisa diberi pesan. Nah, apakah bencana tersebut, entah itu banjir, bumi gerak, tanah bergerak, ataupun angin, nah itu apakah terjadi di suatu tempat saja yang memiliki energi gelap ataukah keseluruhannya, Mbak? Rata? Sebenarnya itu ingin mengingatkan pada manusia yang punya energi negatif yang terbanyak. Tapi sebelahnya Kena dampaknya. akan mendapatkan semuanya. Sebenarnya supaya manusia yang punya rohani putih atau jasad putih, rangkullah orang-orang yang punya energi negatif dan hitam itu. Itulah maksudnya. Oh, berarti supaya ibarat kata untuk mencari teman, untuk saling belajar bersama, berbenah diri. Oh, jadi seperti itu. Nah, itu kalau seandainya bisa dirangkul, tapi kalau tidak bisa dirangkul,
ya mau gimana lagi. Nah, terus gini Mbak, apakah ini salah satu termasuk tanda-tanda akan munculnya sosok Ratu Adil? Benar sekali, saya sudah tahu itu. Dia akan muncul di dunia ini. Benar sekali, saya tidak berani meneruskan. Pasti ada orang atau yang lebih besar energinya untuk mengatakannya. Ya nggak apa-apa. Itu pasti akan muncul. Berarti apakah huru hara ini, bencana ini salah satu tanda-tandanya, ataukah mungkin ada yang lain juga? Nah, terusan apakah benar ada pengaruhnya juga itu? Banyak orang yang berbondong-bondong masuk agama Islam itu. Benar sekali. Itu yang diinginkan oleh Maha Suci Allah. Oh begitu. Semuanya umat manusia kalau bisa masuklah, buanglah energi negatif, masuklah pada muslim atau rohani yang putih jernih. Itu yang dia agama yang rahmatan lil alamin. Nah, terus gini Mbak, ini agar semua saudara-saudara kami yang di luar juga bisa memahami itu. Kalau boleh tahu, yang jenengan ketahui, sosok Ratu Adil ini apakah wujudnya manusia ataukah gaib? Sebenarnya saat ini masih gaib, tapi nanti dia pasti akan muncul sebagai manusia. Oh, untuk saat ini masih gaib. Benar. Dan itu pasti akan membimbing kita semuanya. Nah, apakah beliau ini juga yang akan nanti menata Nusantara pada kejayaan? Benar sekali. Apakah hanya Nusantara saja ataukah ke seluruh dunia, Pak? Sebenarnya untuk seluruh dunia. Gitu ya. Tapi bertepatan Nusantara ini tempatnya orang-orang yang banyak yang energi putih. Dia pasti akan turun. Duh. Yang jangan katakan tadi di Nusantara, apakah beliau nanti turunnya di Nusantara juga? Benar. Tolong jangan kesebarkan seperti itu. Sebenarnya saya tidak boleh mengatakannya. Oh ya, Pak, mohon maaf. Ini kembali ke permasalahan tadi, Mbak, masalah bencana. Nah, apakah nanti akan lebih besar lagi, terus ditambah lagi dengan huru hara untuk memporak-porandakan atau pembersihan di Nusantara atau di dunia ini? Seperti itu. Nah, terus yang Anda ketahui, yang jenengan ketahui, apakah benar kejayaan Nusantara ini akan menjadi mercusuar dunia? Benar. Semoga saja manusia-manusia di Nusantara ini secepatnya berbondong-bondong menyerahkan jasad dan rohaninya kepada muslim yang jernih. Terus untuk bagi saudara-saudara kami itu bagaimana mereka yang di luar sana yang belum mengetahui ciri-ciri muslim sejati itu bagaimana biar tidak salah? Mohon mungkin jenengan bisa menceritakan sedikit Sementara yang bisa dilihat. sementara yang penting dia sudah satu bertaubat atas perilakunya yang dilakukan dari kecil sampai dewasa dan tua.
bertobat, mengakui kesalahannya, Betul. dan bertobat masuk Muslim, itu sudah bagus. Berarti awal mula. Akan berjalan tersendirinya. Iman akan menuntun untuk lebih maju dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, seperti itu. Karena sifat manusia itu tidak semudah itu. Nah, ini di balik bencana ini Banyak perjuangan yang harus dilakukan pada manusia gitu ya, Mas. untuk dilakukan. Bertobat saja itu susah. Tapi tobat yang benar-benar tobat. Benar. Nah, ini kembali ke bencana tadi, Mbak. Apakah leluhur Nusantara ini juga ikut turun berjuang ataukah ibaratnya membantu atau bagaimana, Mbak? Semuanya para leluhur, para jin-jin Muslim yang punya energi positif putih membantu manusia-manusia berperangan melawan energi negatif hitam, membisiki manusia energi hitam itu. Kami semuanya melawannya di alam gaib. Nah, apakah juga termasuk salah satu turunnya leluhur Nusantara ini? Apakah juga salah satu untuk menyambut beliau atau adil atau bagaimana? Perjuangannya tidak begitu semudah yang dikirakan. Perjuangannya begitu dahsyat melawan energi-energi hitam. Anak buah Dajjal begitu ganas. Kami kadang-kadang berkewalahan untuk memperangi dia. Sampai seperti itu. Termasuk Sangat sulit manusia untuk melakukan bertaubat. ya, Karena fisikanya energi hitam atau negatif itu sangat keras tepat di telinganya dan pikirannya. karena saking besarnya Benar. hingga Allah menimbulkan. Padahal kami sudah memperanginya, tapi sangat ganas. Bisikannya begitu kuat, manusia pun akan menurutinya. Seperti itu. Benar. Ya. Sebelum Nusantara ini dibersihkan energi negatifnya, sang raja akan pasti turun untuk mentumpas semuanya dan memimpin kita. Berarti sebelumnya perlu dibersihkan dulu untuk menyambut beliau. Karena butuh manusia-manusia yang jernih. Saat ini di alam kami sedang berperang melawan energi-energi hitam itu. Oh begitu. Saya minta tolong pada manusia yang ada di Nusantara. Ya. Perangilah rohani kamu dan ingatlah bahwa kamu akan kembali pada yang di atas. Begitu. Jangan kau teruskan perilaku, tidak laku kamu yang sesat, yang zina. Hingga sampai Allah murka menimbulkan bencana. Itulah pengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimanapun Allah masih sayang apa
juga Nabi kita pun masih sayang pada umatnya, masih bisa memberikan pesan atau pengingat pada manusia. Manusia benar-benar harus ingat bahwa ini adalah sebuah pengingat. Pengingat, petanda juga. Benar. Seperti itu. Ya Allah. Nah, apakah nanti huru hara besar itu akan muncul tersebut nanti setelah gunung-gunung ini meletus atau sebelumnya? Huru hara ini pasti akan berdatangan terus. Sebelum lebih besar lagi akan meledak. Maka itu diturunkan pengingat-pengingat yang sangat kecil sebenarnya. Jelas dan nyata. Benar. Bagi yang mau saja berpikir. manusianya bisa mengerti. Jadi seperti itu ya. Hingga sampai hujan yang tidak pernah berhenti, terus bumi yang bergerak di mana-mana. Banjir pun terus berdatangan dimanapun. Di daerah-daerah yang tertentu lebih besar, mulai lagi ke arah timur. Banjir terus berdatangan. Bagaimanapun air itu akan meluap sendiri. Meskipun tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi air bisa meluap sendirinya. Itu pun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gini Mbak, terima kasih Mbak atas kehadirannya. Nah, ini mungkin ada sedikit pesan yang mendalam untuk saudara-saudara kami dan teman-teman kami. Untuk pesan saya, terutama bagi kamu semua yang punya energi putih, ayolah kita rangkul manusia atau orang-orang yang punya energi hitam atau negatif yang jelek. Rangkullah, siramilah rohaninya agar dia dapat berubah dan berpikir. Rangkullah dan rangkullah, terus ceramailah bahwa kamu salah, rangkullah semuanya. Insya Allah. Agar dia dapat berubah. Saya minta tolong hanya itu. Insya Allah. Bantulah perjuangan kami di alam gaib, terus berjuang. Saya minta tolong untuk manusia yang punya energi putih atau energi yang bersinar. Rangkulah manusia atau teman sahabat kalian semuanya. Insya Allah, Untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Hanya itu saja pesan saya. Mohon doanya semoga kami bisa menjalankan hal tersebut. Terima kasih Mbak. Dan semua saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertugas. Alhamdulillah, proses mediasi tadi dengan salah satu gaib jin muslim yang mengetahui tentang kondisi alam di Nusantara ini, khususnya tentang bab bencana banjir. Dan untuk semua saudara kami yang ada di luar sana, terima kasih sudah menonton dan mendukung dan juga menyupport channel kami. Ya, semoga semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang berlimpah-ruah. Ya, dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.